بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم سبحانك وأتوب إليك وأؤمن بك وأتوكل عليك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته فأحينا اللهم على سنته وأمتنا في ملته واحشرنا في زمرته مع أولئك الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengkaji As-Sirah An-Nabawiyah dengan niatnya apa? Dalam setiap majlis waktu masuk masjid kita niat i'tikaf. Kemudian kita niatkan apa? Menambah timbangan kita nanti di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa niat. Hadir pengajian di mana saja, niat ini dasarnya, syaratnya ini niat. Jadi jangan lupa niat kita sekarang ini mendekatkan diri kepada Allah dan menambah timbangan kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sampai di tahun ke-7 Hijriah. Jadi waktu itu Rasulullah pertama kali ngirim surat kepada An-Najasyi dan Raja Najasyi masuk Islam. Kemudian Rasulullah ngirim surat kepada raja yang terbesar di zaman itu, Raja Romawi. Kerajaan Romawi ini terbentang dari Inggris, sekarang ini Inggris, sampai ke Afrika. Karena saking besarnya, maka kerajaan tadi dibagi menjadi 3. Wilayah Eropa, pusatnya di Roma. Wilayah Timur, pusatnya di Konstantin, yaitu di Turki sekarang. Tapi ada rajanya yang berada di Suria, di Afrika, di Mesir. Raja seperti kerajaan bagian, negara bagian seperti yang terjadi sekarang di Amerika. Jadi negara-negara tapi ada nanti presiden tertingginya. Rasulullah mengirim seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi membawa surat dari Rasulullah mengajak Raja Romawi ini untuk masuk Islam. Sebelum surat itu datang, Raja Romawi yang bernama Hercules atau dalam bahasa Arabnya Herakl bermimpi bahwa ada seorang besar dari golongan orang yang disunat menggusur kerajaannya. Waktu di pagi hari dia kelihatan sangat bersedih, sehingga yang mengawal raja keamanan kerajaan tadi bertanya, "Wahai sang raja, kenapa di hari ini kamu tidak nampak seperti biasanya? Apa yang terjadi? Kita siap untuk mendukung." Dia bilang, "Saya bermimpi bahwa ada dari golongan orang yang dikhitan menggeser kerajaanku." Kata orang-orang yang berada di sekeliling Hercules sang raja, dia bilang, "Tidak ada di sini yang disunat kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani tidak sunat di zaman itu, dan sampai sekarang orang Nasrani tidak mewajibkan dirinya sunat, tidak mewajibkan dirinya khitan. Tapi orang Yahudi khitan itu wajib sebagaimana umat Islam. Kalau kau menghendaki orang-orang Yahudi yang berada di Damaskus waktu itu kita bunuh semua." Tapi kata Hercules ini raja yang cerdas, yang bijaksana.
jangan terburu-buru, kita validasi dulu, kita verifikasi dulu. Akhirnya tidak lama ada seorang utusan dari kerajaan Ghassasinah. Kerajaan Ghassasinah ini kerajaan Arab, tapi menentang Rasulullah. Dia mengirim seorang utusan mengatakan bahwa kalau seandainya ada seorang yang datang dari utusan Rasulullah mengajakmu untuk mengikuti jejaknya, mengajakmu untuk mengikuti agama Islam, maka jangan diterima. Kata Hercules, coba tanyakan sama orang Ghassasina ini. Orang Arab khitan, meskipun di zaman jahiliyah mereka khitan mengikuti jejaknya Nabi Ismail sejak zaman dahulu. Tanyakan kepada orang ini, kata Hercules, apakah dia khitan? Dijawab, ya kami khitan. Kata Hercules, dari bangsa ini akan datang seorang besar yang akan mensirnakan kerajaanku. Tidak lama kemudian Dihya Al-Kalbi, utusan Rasulullah, datang membawa surat. Hercules tidak bisa bahasa Arab, Dihya Al-Kalbi juga tidak bisa bahasa Romawi, tapi ada penterjemah. Datang membawa surat, dibacakan surat tadi. Dihya disuruh berdiri, maka dibacakan. Pertama dalam surat itu apa? Letterlek surat itu berkata Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Ila azimir Rum, ditujukan kepada siapa? Raja Romawi, Hercules. Assalamu ala man ittaba'al huda. Jadi kalau orang masih belum masuk Islam, bukan mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau sudah beriman. Tapi kalau belum beriman, Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk hidayah. Tapi kalau sudah beriman, Assalamu alaik, keselamatan untukmu. Tapi kalau belum beriman, Assalamu ala man ittaba'al huda. Rasulullah mengatakan Assalamu ala man ittaba'al huda, keselamatan untukmu kalau kau mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah Jalla fi'ula. Aslim taslam, ini tegasnya Rasulullah. Jadi Rasulullah ini diutus apa? Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Jadi tugas Rasulullah ini mulai pertama mensyiarkan tauhid, membebaskan jaziratul Arab, tanah Arab dari kesyirikan, terus menjadikan semua manusia ini beriman kepada Allah. Anak yatim lahir dalam keadaan yatim piatu, tapi ini diciptakan sama Allah, dikonsepkan begini sebagai bukti bahwa ini benar-benar nabi, bukan orang biasa. Kata Rasulullah, aslim taslam. Jadi kata Allah tadi, ayat tadi, liyudhhirahu ala dini kullih, dialah Allah yang mengutusmu, ya, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, dan agama yang diturunkan kepadamu ini akan menenggelamkan semua agama yang ada berada di muka bumi. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang yang tidak beriman tadi itu enggan untuk mengakuinya, tetap akan dimenangkan sama Allah. Ini bukti kenabian Rasulullah. Aslim taslam, kelanjutan surat tadi. Masuklah Islam, kamu akan selamat. Tegas Rasulullah. Ini Romawi kerajaannya besar sekali, besar, terbentang dari Inggris sampai ke Afrika. Rasulullah di tahun ke-7 Hijriah pengikutnya masih berapa ribu, tapi tidak ada takut. Karena apa? Di belakang Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslim taslam, kata Rasulullah, fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisin. Kalau kau tidak masuk Islam, yu'tikallahu ajraka marratain. Sebelumnya saya lupa, yu'tikallahu ajraka marratain. Kalau kau masuk Islam, pahalamu khusus, kata Rasulullah, double. Kalau kau sholat sekali, diberi pahala sholat 2 kali. Kalau kau puasa 1 bulan Ramadan, dihisab sama Allah
2 bulan Ramadan dikasih tawaran khusus sama Rasulullah, fa in tawallait fa inna 'alaika ithmal arisin. Kalau kau tidak menerima ajakan ini, sesungguhnya kau menanggung dosa-dosanya pendudukmu yang mayoritas waktu itu menjadi apa? Arisin. Arisin ini petani, karena di Damaskus sampai ke Turki itu tanahnya subur, kebanyakan mereka bercocok tanam. Kalau kau tidak menerima, kata Rasulullah, mereka akan takut masuk Islam, sehingga dosa mereka dibebankan kepadamu sama Allah, sehingga dosamu akan berlipat ganda. Kemudian ditutup surat tadi dengan sebuah ayat yang berkata, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla nad'uwa illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ditutup surat tadi dengan ajakan sebagaimana Allah mengajarkan kita di saat kita berdakwah kepada orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Al-Yahud wan Nasara. Kata Allah, wahai orang-orang yang menerima kitab dari Allah, Yahudi atau Nasrani, marilah kita ke sebuah kata yang kita sepakati bersama. Apa kata yang disepakati? Orang Islam sepakat, Yahudi sepakat, Nasrani juga sepakat, yaitu Allah itu satu. Ila kalimatin sawa, tidak wala nusyrika bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah sama siapapun. Mereka sudah sepakat Allah itu ada. Orang Yahudi kalau ditanya Allah ada apa? Tidak ada. Orang Nasrani ada, tapi mereka mengatakan Isa anaknya Allah. Orang Yahudi Uzair anaknya Allah. Ini yang ingin disingkirkan sama ayat tadi, ajakan tadi. Marilah kita ke sebuah kata yang kita sepakati bersama untuk tidak menyembah kecuali Allah dan tidak menyekutukannya kepada siapapun. Ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan tidak menjadikan satu di antara lain di antara kita menjadi orang yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah Yesus, maksudnya jangan menyembah Uzair, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau kalian tidak mau untuk mengesahkan Allah sebagaimana cara yang diajarkan oleh Allah, maka sesungguhnya kami mau dan kami tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Tidak kami paksa, tapi kami tetap mengikuti perintah Allah. Itu surat Rasulullah kepada Hercules. Hercules orang yang cerdas dan pandai dan bijaksana. Bagaimana raja kalau jadi raja kalau tidak cerdas digulingkan sama rakyatnya. Akhirnya Hercules membawa surat ini. Kata Hercules, panggillah al-uskuf. Uskuf ini di atasnya kisis. Kisis itu pastor. Uskuf ini jumlahnya satu, yang paling tinggi, di atasnya semua pastor. Dia yang bisa mengatakan, wah raja ini enggak cocok, ganti raja, bisa. Tapi dia tidak berperan dalam dunia politik, hanya sebagai kayak ketua MPR lah. Tapi ini dalam agama Nasrani, uskup. Sampai sekarang ada uskupnya di Romawi. Kata Hercules, panggillah uskup. Uskup tadi dibacakan surat tadi. Kata uskup, ini yang dijanjikan sama Allah dalam Injil, dan ini yang kami tunggu. Fa aslama. Langsung dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Melihat uskup tadi bersyahadat, pastor-pastor yang berada di sekelilingnya tidak terima, maka dibunuhlah langsung uskup tadi di depan sang raja. Darahnya berceceran di depan sang raja. Tapi raja ini tahu bahwa ini benar Nabi dan ingin masuk Islam. Kata raja, walaqad alimtu annahu atin, sesungguhnya saya mengetahui Nabi di akhir zaman ini akan datang. Berpikir, katanya Hercules, panggilkan saya orang Arab yang satu kampung sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka diutuslah ke seluruh penjuru kerajaan Romawi, ke Halab. Halab itu Aleppo bahasa Inggrisnya, ke Halab, ke Damaskus, kemana-mana. Gak ketemu orang Arab yang satu kampung. Akhirnya ketemu rombongan orang Arab di Gaza, jalur Gaza sekarang, yang waktu itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Mereka berjumlah 10. Jadi dalam keadaan damai ini, Mekah dan Madinah tidak ada peperangan. Abu Sufyan sedang musafir berdagang di jalur Gaza. Maka ditanya sama polisi, dari mana kamu? Dia bilang, kami dari Mekah. Tiba-tiba 10 tadi dibawa langsung ke tempatnya sang raja. Abu Sufyan tidak tahu apa maksudnya, bingung Abu Sufyan. Dipikir sama Abu Sufyan ini mau dihukum apa. Pokoknya Abu Sufyan dibawa sampai di tempatnya sang raja. Tentunya ini prosesnya bukan sehari 2 hari. Dihya al-Kalbi ditahan sama sang raja, tapi nggak boleh berada di depannya sang raja, ditaruh di sebuah tempat. Datang Abu Sufyan, ditanya sama sang raja, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari Mekah. Apakah kamu kenal sama Muhammad? Kenal, saya masih ada hubungan famili. Akhirnya katanya Hercules, wahai Abu Sufyan, kamu berada di depan, yang 9 dari rombonganmu di belakang. Yang 9 ini sudah dikasih tahu, kalau orang ini nanti berbohong, jangan kamu katakan dia berbohong, tapi kasih ono saya isyarat, katakan begini, berarti dia berbohong. Kalau dia tidak berbohong, diamlah kalian, pokoknya dilarang berbicara. Abu Sufyan, pemimpin Mekah, ingin menjatuhkan Rasulullah karena ini musuh bebuyutannya Rasulullah. Tapi Abu Sufyan juga berpikir kedudukannya, kalau Abu Sufyan ini berbohong, 9 orang ini akan menjadikan kebohongan Abu Sufyan tadi kesempatan untuk menjatuhkan Abu Sufyan sebagai pemimpin Mekah. Maka Abu Sufyan juga berhati-hati. Kalau seandainya dia berbohong, 9 orang ini nanti pulang ke Mekah, dia akan ngomong ini orang pemimpin bohong, pembohong, tidak berhak jadi pemimpin. Pemimpin itu susah, mau berbohong tidak akan diterima oleh rakyat kalau pemimpin berbohong. Akhirnya kata Abu Sufyan, sudah nggak ada jalan lain, dia harus menyampaikan apa adanya. Pertanyaannya ada 10. Saya bacakan pertanyaan. Ditanya sama Hercules, kaifa nasabuh? Bagaimana nasabnya orang ini? Kata Abu Sufyan, innar rajula dzu nasab. Orang ini nasabnya mulia. Tidak ada, kalau kau sebutkan siapa, kau pilih siapa saja dari kakeknya Rasulullah, kau akan temukan kakek yang mulia. Mulai dari Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Kinanah, sampai ke Ismail, Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Nasabnya mulia. Diam Hercules. Pertanyaan kedua, katanya Hercules, hal min abaihi malik? Apakah ada dari rajanya yang menjadi, dari ayah-ayahnya, dari kakek-kakeknya yang menjadi raja? Kata Abu Sufyan, la, tidak ada dari ayah-ayahnya yang menjadi raja. Pertanyaan ketiga, hal qalahu ahadun qablahu? Apakah ada di Mekah satu orang sebelum Rasulullah yang pernah mendeklarasi kenabian? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Kita tidak pernah mendengar istilah nabi kecuali datang dari orang ini. Nggak ada, nggak kenal kita. Nabi itu apa? Nggak ada. Dia pertama kali ngaku Rasulullah. Pertanyaan keempat, kata Hercules, atba'uhu dhu'afa'un nas am aqwiya'uhum? Bagaimana pengikutnya? Pengikutnya ini dari golongan orang-orang yang kuat, yang kaya, apakah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'una. Yang ngikuti Rasulullah ini orang-orang lemah. Bilal ibn Rabah, ya, Ammar ibn Yasir,
Sumayyah, orang-orang lemah kebanyakan. Tentu ada yang kaya seperti Abu Bakar, Uthman, tapi mayoritas pengikut-pengikut Rasulullah ini orang-orang lemah. Terus ditanya lagi sama Hercules, hal kharaja ahadun sukhtan an dini, apakah ada dari pengikutnya masuk Islam terus benci sama agama Islam keluar? Tidak ada, kata Abu Sufyan. Jadi subhanallah, agama Islam ini dari zaman dahulu tidak ada orang muslim masjidnya dibongkar menjadi gereja, enggak ada. Ya, bahkan statistik dari Islamic Studies, dari kajian Islam dari Amerika, mereka mengatakan apa? Jumlah umat Islam tahun 2050 nanti diperkirakan menjadi berapa? 3,5 miliar. Sekarang 2 miliar. Orang yang dianggap Nasoro sekarang dianggap jumlahnya 3 miliar, meskipun mayoritas mereka mungkin seumur hidupnya nggak pernah ke gereja, tapi dihitung Nasoro sama mereka. Nanti 2050 jumlahnya menurun menjadi 1,5 miliar. Jadi agama yang berkembang pesat di dunia satu-satunya adalah agama Islam. Liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Kata Allah, akan dikembangkan terus agama ini, menenggelamkan agama-agama yang lain, meskipun orang-orang yang belum beriman itu enggan untuk mendukungnya. Tapi Allah, wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Terus kata Abu Sufyan, enggak ada yang sudah masuk Islam enggak keluar. Ya kayak masjid, masa ada masjid, wah masjid ini kebesaran, dibagi separuh, separuhnya buat TK atau dibuat ruko, enggak ada. Tapi kalau tempat ibadah-ibadah lain banyak, kebesaran ini, dikecilkan aja, yang separuhnya difungsikan yang lain. Tapi kalau masjid selalu dilebarkan, musola-musola. Ini menunjukkan apa? Enggak usah baca statistik, sudah melihat langsung saja kita sudah tahu bahwa agama Islam ini berkembang sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus pertanyaan ke-6, hal tattahimunahu bil kadhib, apakah kalian pernah menuduhnya, bukan menyaksikan, menuduh. Pinternya ini Hercules, pernah enggak kamu menuduh dia berbohong, bukan membuktikan berbohong. Kalau membuktikan berbohong ini lebih parah, hanya menuduh. Katanya Abu Sufyan, kami tidak pernah menuduhnya dia pembohong, tapi ini tukang sihir, katanya Abu Sufyan. Katanya Hercules, saya tidak ingin kamu komentar, saya ingin kamu hanya menjawab pertanyaanku, jangan komentari. Kamu ini tamu, jadi raja jangan dikomentari, maksudnya Hercules seperti itu. Jadi Abu Sufyan tidak diberi kesempatan sama Hercules untuk menjatuhkan Rasulullah. Kemudian pertanyaan ke-7, fahal yaghdir, apakah dia pernah ngibuli? Tahu ngibuli? Ngibuli itu pura-pura baik tapi ada maksud, atau yang qudul ahad, katanya orang Arab. Sudah janji, kan banyak janji, janjinya manis tapi kenyataannya nggak ada. Seperti orang janji, kalau orang sudah janji dia tidak memfollow up janjinya, itu berarti janji palsu. Jadi ada orang janji sama sampean, oh ya nanti tak kasih ini atau gini, tapi dia terus lupa-lupaan, itu berarti basa-basi. Nah ini Rasulullah tidak pernah seperti itu. Jadi kalau Rasulullah berkata kepada seorang yang miskin, kamu nanti tak kasih ini, tidak nunggu ditagih, didatangi dan dikasihkan. Ini Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu ghadar. Ghadar itu sifatnya orang-orang yang tidak terhormat, sifatnya orang-orang munafik. Meskipun orang Islam banyak yang bersifat itu. Kalau kita lihat di masyarakat, ya nanti ngomongnya oh ya nanti saya anukan, tapi kenyataannya nanti diam. Ini bahasa basi, ini al-ghadar bahasa Arabnya. Ini qillatul muru'ah. Kalau dalam tradisinya orang Arab, ini menjatuhkan muru'ah. Muru'ah itu apa? Harga diri. Muru'ah itu bukan harga diri saja. Muru'ah ini seperti nilai dirinya seseorang, itu muru'ah bahasa Arabnya. Kata Abu Sufyan, la yaghdir, tidak pernah ngibuli. Rasulullah
mulai zaman jahiliyah dijuluki Al-Amin. Pertanyaan ke-8, hal qataltumuhu, apakah kalian musuhi, apakah kalian perangi Rasulullah ini? Kata Abu Sufyan, na'am, qatalnahu ashadda qitlah, kami musuhi dia sudah semaksimal mungkin dengan segala cara. Pengikutnya ada yang diikat kakinya ke kanan dan ke kiri, ditarik sampai terbelah menjadi dua dan meninggal. Demi apa? Supaya tidak berkembang agama ini, tapi tetap berkembang. Wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Wa kaifa qitalukum iyah? Pertanyaan ke-9. Kata Hercules, terus bagaimana peperanganmu? Kata Abu Sufyan, sijal ini draw, sama. Waktu Badar kami kalah, waktu Uhud kami tidak kalah, kami menang. Waktu Khandaq tidak terjadi banyak kematian karena kami melarikan diri gara-gara ada angin yang dingin. Waktu Sulh Hudaybiyah tidak terjadi pertumpahan darah karena yang terjadi perdamaian. Dihitung sama Abu Sufyan, sama, kata Abu Sufyan. Terus pertanyaan selanjutnya, bimadza ya'murukum, kau diajari apa sama orang itu, apa perintahnya? Kata Abu Sufyan, dia mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, terus mengajarkan kita melaksanakan sholat, mengajarkan kita untuk birrul walidain, mengajarkan kita untuk silaturrahim, mengajarkan kita untuk membantu yang perlu dibantu. Kata Hercules, kenapa tidak kamu ikuti? Diam Abu Sufyan. Diralat lagi sama Abu Sufyan. Kan tadi ditanya, apakah pernah ngibuli? Berusaha Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, saya berusaha menyelewengkan Hercules dengan berbagai macam cara tapi tidak ketemu. Tapi kami ini sedang perjanjian Hudaybiyah dengan dia, dan saya tidak tahu dia akan ngibuli apa enggak, dia akan melanggar perjanjian ini atau tidak. Kata Hercules, kalau kamu yang menganggap-nganggap, berarti kamu yang ghadar, berarti kamu yang ngibuli. Maka diamlah Abu Sufyan. Kemudian kata Hercules, diamlah, akan saya terangkan satu persatu. Abu Sufyan ini masih belum faham maksudnya Hercules ini apa. Akhirnya kata Hercules, saya tanya dia tentang nasabnya, kamu bilang dia mempunyai nasab yang mulia. Wa hakadha sya'nul anbiya, beginilah para nabi. Nabi itu diutus dari orang yang bernasab mulia, kata Hercules. Kemudian kedua, saya tanya, apakah ada dari ayah-ayahnya yang menjadi raja? Dan kamu jawab tidak ada. Ini membuktikan bahwa dia tidak ingin mengembalikan kerajaan ayahnya. Jadi ini bukan sesuatu yang dulu tenggelam dihidupkan lagi, bukan. Terus yang ketiga, apakah ada orang pernah ngaku nabi? Wa ajabta an la, katanya Hercules, jawabanmu tidak. Ini membuktikan bahwa orang ini tidak menghidupkan atau tidak mengkopi konsep atau ide orang lain yang gagal. Kan ada orang jualan ini, yang lainnya ikut, buka kafe semuanya. Ini namanya mengkopi, bukan ide. Tapi kalau Rasulullah, orang Mekah nggak pernah dengar ada orang ngaku nabi, pertama kali, dan sampai sekarang nggak ada orang ngaku nabi, nggak ada yang berani mengaku nabi. Ya, Rasulullah pertama kali bukan mengaku, mendeklarasikan kenabian, dikumpulkan orang langsung to the point. Saya diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Katanya Hercules, ini membuktikan bahwa dia tidak mengkopi idenya orang lain. Terus pertanyaan yang keempat,
di saat saya tanya, pengikutnya kebanyakan dari kalangan orang yang lemah apa orang yang kuat? Kamu berkata kebanyakan adalah orang yang lemah. Begitulah pengikut para nabi sampai nanti dimenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya menjadi bukti dalam sejarah kepada manusia-manusia yang datang tidak menyaksikan Rasulullah. Kalau Rasulullah datang terus langsung diikuti, oh nanti orang-orang yang datang selanjutnya, oh memang bangsa Mekah itu bangsa yang goblok, ikut aja, manut aja sama pemimpinnya. Tapi tidak, terjadi peperangan, terjadi permusuhan sampai akhirnya dimenangkan sama Allah. Supaya kita melihat bahwa yang bergerak di belakang Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha ramah. Kata Allah, di saat kau memanah, di saat kau melemparkan panahmu wahai Muhammad, kamu tidak melemparkannya, tapi yang melempar itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus waktu saya tanya apakah ada orang yang benci setelah masuk Islam atau menyesal, kamu bilang tidak ada. Ini membuktikan bahwa imannya mereka itu benar-benar yakin, dan keyakinan itu tidak akan timbul kecuali karena mereka menyaksikan kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi sahabat itu menyaksikan kenabian Rasulullah. Tengah-tengah perang nggak ada air, ditancapkan panahnya keluar air. Tengah-tengah perang nggak ada air, haus sahabat. Kata Rasulullah, mana tempat air kalian? Disodorkan jarinya Rasulullah yang mulia, memancarkan air dari jari-jari Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah. Maka dari itu sahabat-sahabat ini imannya kokoh. Katanya Hercules, kalau seandainya sahabat-sahabatnya tidak menyaksikan bukti kenabiannya, pasti ada yang murtad, pasti ada yang keluar. Karena ikut Rasulullah ini pengorbanannya besar, tapi kok tetap ikut? Ya karena terbukti kenabiannya. Itu maksudnya Hercules. Terus apakah kalian menuduh, pertanyaan di saat apakah kalian menuduh dia pernah berbohong? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Waktu saya tanya ini, kata Hercules, ini membuktikan bahwa dia adalah nabi. Nabi itu tidak ada nabi berbohong. Terus di saat saya tanya apakah dia pernah ngibuli atau mengkhianati atau mengingkari janji, kamu bilang tidak. Dan beginilah para nabi. Nabi itu meskipun posisinya merugi, tidak mengingkari janjinya. Waktu dikejar sama Suraqah, ya jatuh, Suraqah takut. Ya Muhammad, innaka mamnu. Muhammad, saya tidak berani ngejar kamu lagi. Kamu ini ada yang jaga. Maksudnya Suraqah apa? Kamu ini dijaga oleh jin, belum kenal Allah. Sudah, kata Rasulullah, tidak apa-apa Suraqah, kembalilah ke Mekah. Tapi saya minta satu, jangan kau ceritakan arah perjalananku. Kata Suraqah, siap, tapi saya minta satu kepada Rasulullah. Apa? Jangan kau membalasku di saat kau menang. Kata Rasulullah, aku tidak akan menghukumimu di saat aku menang, tapi saya minta bukti tertulis ya Muhammad. Kata Suraqah, saya minta bukti tertulis. Uktub lahu ya Abu Bakar. Kata Rasulullah, tulisan ya Abu Bakar. Dipotongkan sepotong kulit kecil, ditulis sama Sayyidina Abu Bakar, salam, satu kata, selamat. Tiba-tiba Suraqah ini ikut perang Badar, padahal sudah perjanjian sama Rasulullah. Tapi Rasul, Nabi, tidak mengkhianati meskipun orang lain mengkhianati. Ketangkap Suraqah jadi tawanan perang. Waktu ditawan tidak bisa bebas kecuali bisa ngajar, nulis dan membaca, atau nebus dengan uang yang jumlahnya besar. Kata Suraqah, ditunjukkan suratnya, ini perjanjian saya dengan Rasulullah. Dibawa surat tadi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada surat dari Suraqah. Dilihat sama Rasulullah, ini surat yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Atliqu, bebaskan Suraqah. Ingin menunjukkan Rasulullah tidak mendendam, tidak menghukumi Suraqah. Ini Nabi. Jadi sifatnya Nabi itu istimewa. Kalau tidak istimewa, bagaimana orang akan percaya ya? Kata Hercules, begitulah sifatnya para Nabi.
tidak mengkhianati, tidak ngibuli. Tapi karena apa? Semuanya ini karena di belakang seorang nabi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat saya bertanya, apakah kamu perangi? Kau bilang kau perangi dengan segala cara. Dan begitulah semua para nabi. Hercules ini ahli Injil. Begitulah semua para nabi. Pertama datang dimusuhi, tapi dibuktikan sama Allah, di akhirnya nabilah yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan yang terakhir, di saat kamu saya tanya ajaran apa yang dibawa oleh Muhammad, kamu bilang ajarannya begini-begini, seperti mengesahkan Allah, sholat, zakat, hal-hal yang kebaik. Beginilah para nabi. Terus kenapa tidak kamu ikuti? Kata Hercules. Sudah, kata Hercules, wa inni lamuqinun innahu atin. Sesungguhnya saya yakin dia datang. Hercules ingin masuk Islam. Sudah. Tapi Hercules ini di hatinya, kata Hercules, uskup ini lebih mulia di hatinya para pastor daripada Hercules. Karena Hercules pemimpin politik. Tapi kalau uskup, pemimpin agama, masyarakat itu biasanya lebih cinta kepada kiai, ya, kepada ustadznya daripada kepada pemimpin politik, karena kedekatan mereka. Sholat 5 waktu, siapa yang ngajari? Ustadz. Cara zakat, cara haji, siapa? Jadi mereka mempunyai kedekatan batin, ya, silaturahmi batinnya itu lebih kuat. Kata Hercules, uskup ini tentu lebih mulia di hatinya para pastor daripada saya. Kalau uskup dibunuh, apalagi saya. Tapi Hercules ingin masuk Islam. Sudah, kata Hercules, marilah kita pergi ke benteng yang satunya. Dibawa ke benteng di Halab, Aleppo. Pergi ke sana. Semua pastor-pastor tadi diundang datang, dilarang, yang masuk dilarang membawa senjata. Sudah masuk, kepala polisinya disuruh menjaga di tempat-tempat yang penting. Masuk semuanya, suruh nutup pintunya. Menutup. Kata Hercules, sesungguhnya saya melihat surat yang dikirimkan kepadaku itu adalah surat yang hak, surat yang benar. Dan saya menganggap bahwa dia itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya ingin mengajak diri saya sekaligus kalian yang hadir di majelis yang mulia ini, katanya Hercules, untuk masuk Islam. Langsung marah semua pastor-pastor tadi, seperti marah kepada uskup dan membunuh uskup. Tapi Hercules ini pintar, maka tidak boleh membawa senjata. Sudah, katanya Hercules, rame, suara rame. Fakathura sakhab, banyak suara. Kata Hercules, diamlah, diamlah. Setelah diam, ketahuilah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih besar di hatiku daripada Yesus, daripada Isa. Dan di saat saya mengatakan kepada kalian saya ingin masuk Islam, saya hanya ingin mengetahui sikap kalian. Apakah kalian ini masih setia dengan ajaran Nasrani atau tidak? Alias saya ini ngetes kalian. Dan sekarang saya bangga menjadi raja yang didukung oleh pastor-pastor seperti kalian. Maka senanglah pastor-pastor tadi. Ini siasatnya Hercules. Akhirnya Hercules mengutamakan apa? Mengutamakan kerajaannya. Tapi Hercules ini masih kepingin. Akhirnya kata Hercules, nyari orang, siapa yang bisa saya utus untuk bertemu kepada Muhammad dan membawa 3 masalah di saat kembali. Akhirnya ada satu orang Arab yang mengatakan, hafalan saya kuat, apa yang dibicarakan oleh Rasulullah akan saya bawa kepadamu. Namanya Akhut Tanuh, dari insyaallah kalau saya tidak salah dari suku Al-Ghasasinah, saya sedikit lupa. Akhirnya berangkat Akhut Tanuh ini ketemu Rasulullah. Rasulullah sedang berada di luar Madinah. Rasulullah ditemui di luar Madinah. Tapi bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dia datang membawa surat
dari Hercules. Pertama sama Rasulullah didakwai dulu. Ya akhtan Nuh, kata Rasulullah, aslim taslam, masuklah Islam. Limadza la tadkhul fi dini? Kenapa kamu tidak mengikuti agamaku? Katanya akhtan Nuh, bal ana ala dini qaumi. Saya tidak mau mengikuti agamamu, saya akan tetap dalam agama kaumku. Karena kalau saya masuk ke dalam agamamu, mungkin posisi sosialku dalam kaumku akan hilang, atau mungkin saya pulang ke kampungku tidak dihormati lagi saya. Nah, ini masalah-masalah seperti ini nih, jangan terlalu dikhawatirkan. Ada Allah Subhanahu wa taala. Fadhahika Rasul hatta zaharat nawajiduh. Lihatlah bagaimana akhlaknya Rasulullah. Rasul ini nabi. Orang ini mengatakan saya tidak mau masuk Islam. Tidak apa-apa. Rasul tidak marah. Ketawa, bahkan ketawa Rasulullah sampai kelihatan gigi taringnya. Jadi apa? Seakan-akan orang ini bukan calon penghuni neraka, padahal pasti masuk neraka. Kenapa? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan para salaf itu kalau berdakwah itu kadang-kadang hanya nyindir, tidak jelas-jelasan. Kalau orang ini memang hatinya bersih, hatinya rindu dengan siapa yang menciptakan dirinya dan menciptakan alam semesta, disindir sedikit pun itu tersentuh. Tapi kalau orang ini harus dibombardir dengan nasihat, ini orang yang mata qalbuh, hatinya sudah mati, nggak usah dipusingkan, nyari yang lain saja yang menunggu. Jadi di saat dia mengatakan saya tidak mau, saya tetap dalam agama kaumku, Rasulullah tertawa. Kemudian Rasulullah berkata apa? Nah, ini akhlaknya Rasulullah. Ini Nabi, ini orang biasa. Kata Rasulullah, ya akhtan Nuh, fa inna laka alaina haqqan. Sesungguhnya kamu ini punya hak terhadap kami, kami punya hak untukmu. Fa inna laka alaina haqqan. Maksudnya apa? Kamu ini tamu, kami wajib menghormati sang tamu, memberi hidangan, memberi hadiah. Tapi karena kami ini, kata Rasulullah, walakinnana kharijal Madinah, tapi saya sekarang berada di luar Madinah, maka maafkanlah. Maksudnya saya tidak bisa menjamumu, tidak bisa berbuat apa-apa. Katanya akhtanu, tidak apa-apa, saya hanya menyampaikan surat ini. Suratnya belum dibaca. Akhirnya Utsman bin Affan bersama Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, inna liya thiaban musfarron, saya punya baju kuning. Di zaman Rasulullah itu pakaian itu kalau diberi warna itu berarti sudah elit, berarti sudah canggih, karena baju ini berwarna kuning. Kalau zaman sekarang semuanya sudah warna ya. Kalau di zaman itu baju yang berwarna ini mahal dan canggih dan elit. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, saya punya baju berwarna kuning ya Rasulullah, kami berikan, saya berikan kepada orang ini sebagai utusannya Hercules. Maka diberikan. Satu lagi, kata Rasulullah, siapa yang menjamunya sebagai tamu? Satu lagi sahabat, ya Rasulullah, saya menjamunya, saya punya kurma, saya punya keju, saya punya ini. Akhirnya dijamu. Kemudian dibaca suratnya. Suratnya simple. Hercules ini cerdas. Kata Hercules, jadi Hercules ini masih ingin beriman, ingin menelusuri, jadi masih ada keraguan-keraguan. Kata Hercules, wahai Rasulullah, kamu mengajakku untuk beriman kepada Allah supaya masuk surga yang luasnya, ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Kau bilang surga ini luasnya seluas langit dan bumi. Terus kalau surganya luasnya langit dan bumi, kata Hercules, di mana nanti tempatnya neraka? Kan sudah penuh. Nah, ini kecerdasannya Hercules. Kan katanya alam semesta semuanya ini jadi surga, berarti sudah nggak ada tempat untuk neraka. Fadhahika Rasulullah. Rasulullah ketawa. Kata Rasulullah, katakan kepada Hercules, ya akhtan Nuh, fa aina al-lailu idza ja'a an-nahar. Kalau kau bingung kiasannya itu, kemana malam di saat siang datang? Apakah terus hilang tempatnya? Apakah tidak cukup? Dan Hercules ini sudah pesan sama Akhtan Nuh,
kira-kira kalau dia membaca surat ini ingat-ingatan dia menyebutkan malam dan siang atau tidak. Ini sudah pembahasan terjadi di zamannya nabi-nabi sebelum Rasulullah. Rasulullah tahu, maka dicatat sama Akhtanu. Kemudian juga dipesani sama Hercules untuk melihat tanda kenabiannya. Karena Hercules tadi saya lupa menyebutkan waktu bertemu dengan para uskup dan bertemu dengan Abu Sufyan, dia bilang, kalau saya mampu bertemu sama orang ini, maka akan saya cuci kakinya, saya akan menjadi pembantunya, kata Hercules. Kalau seandainya saya bisa ketemu dalam keadaan selamat, maksudnya kerajaanku tidak diganggu dan saya tidak diganggu, maka saya ingin mencuci kakinya, kata Hercules. Kemudian pesan yang terakhir yang disampaikan kepada Akhtanu untuk melihat tanda kenabian Rasulullah yang berada di pundak bagian belakang Rasulullah. Rasulullah tahu, tidak dikasih tahu. Akhirnya Akhtanu tadi sedang dijamu sama sahabat Rasulullah. Rasulullah berdiri dan menyingkapkan pundaknya Rasulullah dan menunjukkan kepada Akhtanu. Kata Rasulullah, ya Akhtanu, maka digoyangkan badannya Rasulullah. Ridanya, rida itu yang seperti yang saya pakai ini jatuh, terlihatlah alamatun nubuwah, tanda kenabian Rasulullah di situ. Maka pulanglah Akhtanu ke Hercules menyampaikan berita yang dia dapat sebagaimana dipesankan oleh Raja Hercules. Itulah kisah surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Romawi. Dan insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan kaji surat-surat Rasulullah ke raja-raja yang lain, karena semua raja yang ada di zaman Rasulullah tidak ada satupun yang tidak didakwai sama Rasulullah, tidak ada yang tidak dikirim surat. Puluhan surat, semua raja yang berada di dunia di zaman itu disurati sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannah bi rahmatika darak darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.